549 hubungan mesra, 5. Balas dendam. Kenapa bisa jadi begini? Dengan kepribadian Gu Qingqing, pada dasarnya tidak mungkin ia akan memiliki dendam dengan siapapun. Ayah Gu Qingqing memang pecandu alkohol dan berjudi sebelumnya, bahkan berhutang, tetapi Leng Xicheng telah melunasinya. Meskipun kakaknya, Gu Qingshan, juga membuat sedikit masalah, tetapi semua itu hanyalah masalah kecil, itu sama sekali tidak termasuk serius. Bahkan lebih mustahil lagi kalau karena Wu Weimei. Bukan Gu Qingqing, jadi mungkinkah ini karena dirinya? Sejak ia mengambil alih di grup Leng, ia juga tidak bisa menghitung sudah ada berapa banyak orang yang ia kalahkan dalam bisnis. Siapa tahu, orang yang tiba-tiba muncul ini ternyata suruhan seseorang. Meskipun ada sangat banyak orang yang tahu bahwa Leng Xicheng datang ke hotel kelas atas ini untuk syuting, tetapi tidak ada orang yang tahu bahwa hari ini tim mereka akan datang untuk mengambil gambar di gunung daerah pedalaman ini. Gu Qingqing juga mengatakan bahwa orang itu memiliki dialek penduduk lokal, dan mengenakan pakaian kerja, pasti hal ini telah direncanakan sejak lama. Apakah dia tidak mengatakan apapun lagi? Tidak bertanya tentang nama keluargamu dan juga tidak bertanya tentang namamu. Ia langsung menemukanmu. Ketika kamu tiba di tepi tebing, dia langsung memukulmu dengan tongkat tanpa memastikannya. Gu Qingqing menggelengkan kepala, tidak, orang itu langsung memanggilku dengan sebutan Nona Gu ketika melihatku. Leng Xicheng sedikit mengernyit, takutnya masih ada yang tidak beres akan hal ini. Pada saat ini, ia tidak ingin Gu Qingqing mengatakan apapun lagi, jadi ia mengelus kepalanya seperti seekor anak anjing, tidak terjadi masalah serius dalam 2 kali kecelakaan, betapa panjangnya nyawamu. Dewa Yama merasa kamu bodoh, jadi terlalu malas untuk menerimamu. Gu Qingqing langsung merasa kesal, apa yang kamu katakan? Siapa yang bodoh? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kamu memang bodoh. Kenapa mau-mau saja mengikuti pria asing yang memanggilmu? Siapa yang tahu kalau akan seperti ini? Selain itu, pikiran siapa yang begitu kelam? Aku bukan orang yang kuat dan berkuasa, siapa juga yang akan mencariku? Jangan berpikir begitu banyak, ini juga bukan hal yang ia harus pikirkan. Selain itu, kemungkinan besar orang itu tidak menargetkan Gu Qingqing, tetapi Leng Xicheng. Karena dirinya, ia hampir menyakiti Gu Qingqing lagi. Meskipun Leng Xicheng tidak mengatakan itu, tetapi ia benar-benar merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Tidak apa-apa, Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, kemudian memeluk Gu Qingqing dengan erat dan berkata, tunggu sebentar. Akan ada orang yang datang. Gu Qingqing juga tidak mengatakan apapun, dan mendekatinya dengan erat. Kedua orang itu tidak berbicara, dan hanya semakin mendekat dengan satu sama lain. Ombak laut bergerak datang dan pergi, menyapa pasir pantai dengan lembut, seperti kidung yang tidak berubah sejak zaman kuno, bergema di dalam gua yang kosong dan luas. Kadang-kadang masih disertai dengan suara tetesan air di pohon dan di atas gua, tik-tak. Di dalam gua memang sudah sangat redup, hari sudah senja ketika mereka jatuh ke sini. Tidak lama kemudian, langit perlahan-lahan menjadi gelap. Setelah itu, karena ponsel Leng Xicheng sudah nyala cukup lama, lampunya berkedip-kedip, kemudian mati. Ketika lampunya mati, Gu Qingqing merasa sedikit tidak nyaman, ia menoleh dan melihat Leng Xicheng mengambil ponselnya, kemudian melihat bahwa daya baterai ponselnya hanya tersisa 20%. Ponsel Gu Qingqing juga tidak memiliki banyak baterai. Jika sekelompok idiot itu tidak bisa menemukan posisi mereka, mungkin mereka harus bermalam di sini. Bisakah tidak menyalakan lampu? Gu Qingqing menoleh, dalam kegelapan, ia hanya melihat 2 sinar api di mata pria itu. Ia berpikir sejenak dan mengangguk, Ada Leng Xicheng di sini, sepertinya ia akan merasa sangat nyaman dan tenang. Leng Xicheng juga tidak mengatakan apapun, dan hanya memeluknya lebih erat dengan kedua tangannya, seperti memeluk sesuatu yang amat disayanginya. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, ia tidak akan melepaskannya. Leng Xicheng sendiri juga merasa aneh, bagaimana ia bisa memeluknya seperti ini, tanpa mengatakan apapun, hanya diam saja, dan ia masih merasa waktu terlalu singkat. 550 hubungan mesra, 6. Leng Xicheng kembali ke Tiongkok pada umur 4 tahun, sebelumnya ia terus mengikuti ibunya dan tinggal bersama ayah angkatnya. Karena ibunya agak menderita ketika sedang hamil, sejak lahir Leng Xicheng memiliki ketidaksempurnaan, yakni albinisme, tapi itu hanya salah satunya, karena ia juga mengalami autisme, yang disebut autisme pediatrik. Gejalanya bisa muncul setelah lahir, tapi ada juga yang merupakan penyakit bawaan.
Karena penyakit ini, ibunya selalu merasa bersalah padanya. Setelah kembali ke Tiongkok, keluarga ayahnya juga sangat menyayangi Leng Xicheng. Bahkan jika menikah, Leng Xicheng ingin menikahi Gu Qingqing yang tidak memiliki uang dan berhutang, serta memiliki anggota keluarga yang merepotkan seperti ibu dan kakaknya, tapi orang tua Leng Xicheng juga tidak mengatakan apapun. Meskipun sudah menikah, namun Leng Xicheng tidak merasa dirinya memiliki kehidupan yang nyaman. Hanya baru-baru ini, meskipun ia dan Gu Qingqing terus bertengkar, tetapi secara samar memiliki perasaan bahwa perasaan mereka perlahan-lahan bertumbuh. Tidak peduli itu dikarenakan keseruan dalam menyembunyikan hubungan, atau kesenangan dalam menggoda Gu Qingqing pada malam hari, semua itu membuat Leng Xicheng merasa bahwa wanita yang ada di depannya ini sudah bukan lagi istri yang dingin, tetapi benar-benar aktif dan penuh energi, seorang wanita yang memberi sinar di dalam hidupnya. Meskipun ia merasa Gu Qingqing polos, tetapi ia menyukai kemurnian Gu Qingqing yang tidak ternoda oleh masyarakat. Selain itu, karena Gu Qingqing polos, jadi ia selalu bisa dengan cepat memikirkan banyak ide yang bagus. Tidakkah semua pekerja seni seperti itu? Jika tidak gila, maka adalah malaikat. Leng Xicheng awalnya hanya mencintainya dengan polos. Tetapi sekarang, ia memiliki sedikit perasaan menghargai dalam rasa cintanya. Menantu perempuan yang begitu hebat adalah miliknya, Leng Xicheng masih bisa melihat Gu Qingqing memiliki kemampuan yang lebih besar yang bisa dikembangkan. Apa yang ia lihat sekarang hanyalah sebuah sudut dari gunung esnya. Ketika memikirkan hal itu, Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing lebih erat lagi, mungkin karena memeluknya terlalu erat, Gu Qingqing menoleh ke belakang dengan tidak nyaman dan mendengus, lalu menoleh dan bertanya dengan suara lembut, "Xicheng." Leng Xicheng mengangguk. Kamu, sebenarnya Gu Qingqing juga ingin menanyakan banyak pertanyaan pada Leng Xicheng. Apakah pria ini mencintainya? Apakah di hatinya masih ada Su Zipei sekarang? Apakah pria ini benar-benar merasa ia adalah wanita yang bisa digantikan? Tetapi, ketika kata-kata itu sampai di ujung mulutnya, pada akhirnya ia hanya mengatakan, "Mengapa kamu melompat ke bawah untuk menyelamatkanku?" Pria yang di belakang jelas tercengang, setelah cukup lama ia baru berkata, "Kenapa, kamu merasa terharu?" Memang benar, tetapi ia juga tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Setelah cukup lama, Leng Xicheng baru berkata dengan tenang, "Kalau kamu mati, itu juga akan merepotkanku. Aku jadi harus mencari istri lagi." Gu Qingqing menanggapinya dengan singkat, "Oh, mungkin karena terakhir kali ia mendengar versi yang lebih buruk, Gu Qingqing juga tidak merasa sangat kecewa sekarang." Setelah cukup lama berlalu, ia baru mengangguk. Bagaimanapun juga, ia berterima kasih pada Leng Xicheng karena telah menyelamatkannya 2 kali. Meskipun Leng Xicheng sendiri juga merasa sedikit bersalah, tapi ketika ia ingin mengatakan sesuatu, Gu Qingqing bertanya terlebih dahulu, "Kamu selalu di luar negeri sebelumnya?" "Tidak selalu, hanya saat aku masih kecil," kata Leng Xicheng dengan pelan. "Kamu tidak memiliki hubungan baik dengan ayahmu?" Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, "Apakah kamu ingin bertanya tentang apakah aku menusuknya dengan pisau saat aku masih kecil?" "Aku tidak." Sebelum ia sempat mengatakan bahwa ia tidak bermaksud begitu, Leng Xicheng telah mengangguk dan berkata, "Pada saat masih kecil aku memang tidak berhubungan baik dengannya, itu hanya salah satu masalah dari semua masalah." "Kalau begitu kamu, juga tidak suka berbicara saat masih kecil." Sebelumnya Luo Qingsui pernah memberitahunya tentang autisme Leng Xicheng, dan Gu Qingqing sedikit terkejut. Mungkin karena terlalu banyak menonton TV, ia selalu merasa bahwa semua direktur besar memiliki kepribadian dingin, tidak disangka. Leng Xicheng mengangguk lagi, Begitu mendengarnya, Gu Qingqing merasa sedikit sakit hati. Bahkan jika Leng Xicheng telah mengobat dirinya hingga hampir sembuh, ia masih merasa sedih. Selanjutnya bab 551 hubungan mesra 7.